Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. SD Nurul Faiza, semangat. Yes. Baik, kita bertemu kembali di pembelajaran PJOK. Pada pagi hari ini, pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas tentang pembelajaran PJOK, yaitu tema 5 dengan pengalamanku. Subtema 1, pengalaman masa kecil. Pasti anak-anak mempunyai pengalaman masa kecil yang menyenangkan. Nanti bisa diceritakan bersama-sama pengalaman apa yang paling menarik ketika kita waktu kecil. Untuk materi PJOK hari ini kita akan membahas tentang bertumpu dan bergantung. Pasti dari kita pernah melakukan hal ini, akan tetapi mungkin anak-anak belum paham apa itu artinya bertumpu dan apa itu artinya bergantung. Setelah ini kita akan bahas satu persatu tentang pengertian bertumpu dan bergantung. Setelah ini Pak Riko akan memberikan sedikit contoh cara melakukan gerak bertumpu dan cara melakukan gerak bergantung. Baik, yang pertama kita ada gerak mendorong. Di dalam gerak mendorong ini yaitu bertumpu pada tangan. Pastinya kalau kita melakukan gerak mendorong pasti menggunakan tangan. Pada video ini kita bisa lihat ada dua anak melakukan gerak saling mendorong dan melakukan gerak bertumpu pada tangan. Cara pertama yaitu kita harus berdiri tegak. Kemudian kaki kanan berada di depan. Yang kedua, kita mempertemukan telapak tangan kalian. Jadi mendorong ini tidak menggenggam tapi mempertemukan telapak tangan kedua orang yang sedang melakukan gerakan. Setelah itu, saat aba-aba mulai, lakukanlah gerakan saling mendorong. Ketika saat aba-aba berhenti, maka hentikan doronganmu. Kemudian pengertian bertumpu pada tangan yaitu untuk melatih kekuatan otot tangan. Sampai di sini mungkin kalian sudah paham ya. Setelah ini Pak Riko akan lanjutkan kepada materi berikutnya yaitu bergantung. Di sini Pak Riko menggunakan contoh bergantung di palang. Jika kalian tidak mempunyai palang di rumah atau tidak ada palang yang digunakan untuk menggantung, biasanya kita menggunakan pohon. Nah, kita bisa lihat di dalam video bisa menggunakan pohon. Yang penting kita melakukan gerakannya itu bergantung. Ketika bergantung, maka kaki kita harus tidak menyentuh tanah. Ya, sekali lagi, ketika melakukan gerak bergantung, maka kedua kaki tidak menyentuh tanah.
Jika menyentuh tanah berarti namanya bukan gerak menggantung. Sampai sini paham ya? Berikut cara melakukan gerak bergantung. Gerakan bergantung ini bertujuan atau manfaat dari gerakan bergantung yaitu melatih keseimbangan tubuh. Ya, yang kedua, ketika kita melakukan gerakan bergantung, maka kita harus memilih tempat yang kuat dan kokoh. Supaya apa? Supaya ketika kita melakukan gerakan tidak patah. Makanya kita harus memilih untuk palang ataupun pohon yang kuat. Jangan ranting pohon, maka nanti akan patah. Ya, kita juga harus hati-hati. Maka dari itu ketika kita hati-hati, maka untuk menjaga keselamatan diri, maka kita harus memilih palang atau pohon yang kuat. Kita bisa tes dulu sebelum kita melakukan gerakan. Terus kemudian gunakan kekuatan tangan untuk bergantung. Ya, jadi gunakan kekuatan kedua tangan. Jangan bergantung dengan satu tangan supaya kalau ketika menggunakan dua tangan kita bisa lebih kuat. Ya, sekali lagi ketika gerakan bergantung, kedua kaki harus tidak menempel tanah, harus bergantung, dan juga ketika menggantung kita harus menggunakan dua tangan sekaligus. Tidak boleh hanya menggunakan satu tangan karena akan berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena kekuatan yang kita punya akan berkurang ketika kita hanya menggunakan satu tangan. Tapi kalau menggunakan dua tangan akan bisa lebih kuat dan bisa menopang diri kita lebih lama lagi. Baik, pembelajaran PJOK tentang materi bertumpu dan mendorong cukup sampai di sini. Kita akan bertemu lagi minggu depan di pembelajaran PJOK yang selanjutnya. Untuk tugas akan Pak Riko selipkan di slide selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk tugas hari ini adalah menjelaskan lewat voice note tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk menjelaskannya bebas ya, jadi tidak ada yang salah. Lalu tugasnya dikirim di nomornya Pak Riko atau bisa dikirim di grup WhatsApp PJOK kelas kalian masing-masing. Misalkan Pak Riko kasih contoh, hari ini saya belajar tentang gerakan mendorong dan gerakan bertumpu. Ketika menirukan gerakan mendorong, yaitu mendorong menggunakan tangan. Ketika bertumpu, saya bertumpu menggunakan palang atau ranting pohon. Seperti itu ya tugasnya. Semangat belajar anak-anak.